Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Sabtu 7 September tahun 2024. Mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Setia, Putramu Yesus Kristus telah memberikan dirinya demi keselamatan kami. Mampukanlah kami untuk saling berbagi dan memberi diri satu sama lain, terutama kepada mereka yang menderita dan berkekurangan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita hari ini, Yesus Tuhan atas hari Sabat. Tema kita ini terinspirasi dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, di mana kita mendengar kisah orang-orang Farisi mengungkapkan keberatan mereka. Mereka memprotes tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, di mana mereka memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, hari Sabat merupakan hari yang sangat istimewa. Karena bagi bangsa Yahudi, hari Sabat merupakan hari di mana Tuhan menyelesaikan seluruh pekerjaannya, menyelesaikan penciptaan alam semesta. Dan hari itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai hari di mana umat manusia harus menaruh hormat mereka kepada Tuhan atas segala ciptaan yang telah Ia berikan kepada manusia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, hukum hari Sabat diikuti secara ketat oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Bahkan pada hari Sabat dikatakan tidak boleh melakukan apa-apa, dan bahkan menolong sesama pun tidak diperbolehkan. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menanggapi keberatan protes yang diberikan oleh orang-orang Farisi, Yesus mengungkapkan sebuah kisah menarik dalam kitab suci tentang Raja Daud yang dikejar oleh pasukan Saul yang hendak membunuhnya. Pada saat itu, Raja Daud masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam bait Allah, mengambil roti sajian untuk dimakannya, dan ia berikan kepada para pengikutnya. Tindakan dari Daud ini tentunya merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum Sabat. Namun, demi kepentingan kemanusiaan, tindakan dari Daud itu dibenarkan. Tindakan Daud ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para murid, di mana mereka pada saat itu sedang kelaparan, sehingga mereka memetik bulir gandum untuk dimakan. Meskipun tindakan mereka itu melanggar hukum Tuhan atau hukum Sabat. Ketika Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, Ia sedang menyatakan otoritasnya atas hukum Sabat. Sebagai gambaran cinta dari Allah, Yesus mau mengungkapkan makna terdalam
dari hukum Sabat itu sendiri. Bahwasannya hukum Sabat ditetapkan untuk menghormati, untuk mensyukuri segala kebaikan yang Allah nyatakan dalam kehidupan manusia. Setelah menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini dengan mengungkapkan cinta kasih Allah yang besar melalui kurbannya di kayu salib, Yesus bangkit dan naik ke surga. Hari Sabat kini telah mendapat makna yang baru karena Tuhan Yesus telah menyempurnakan hari Sabat itu dengan kurban salibnya dan ia bangkit pada hari yang ketiga, hari pertama dalam minggu itu. Sebagai umat Kristiani, kini kita menghayati hari Tuhan sebagai hari di mana kita mau mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang mencintai kita, dengan memberikan putranya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kurban atas silih dosa-dosa kita. Kita datang dalam ibadat-ibadat hari Minggu, merayakan Ekaristi untuk menerima kekuatan baru sambil kita mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mau meninggalkan segala urusan-urusan duniawi untuk datang pada hari Minggu merayakan syukur kita atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dengan mengambil bagian dalam perayaan-perayaan hari Minggu, kita diharapkan untuk sungguh-sungguh mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sambil tetap kita mau mengambil bagian juga dalam kehidupan bersama kita di tengah-tengah masyarakat. Kita mau mengunjungi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, terutama mereka yang membutuhkan perhatian kita. Semoga dengan menghargai hari Tuhan, kita juga menghargai sesama kita, mereka yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena telah menerima sabda ilahi-Mu. Semoga sabda-Mu menerangi langkah kami dalam pesiarahan menuju kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, untuk mewartakan kasih dan kebaikan Allah, kita semua diutus. Amin. Yesus, Yesus.